Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai surat Al-Kautsar ataupun asbabul nuzul ya. Asbabun nuzul ya, bukan asbabul wurud. Kalau asbabul wurud itu hadis ya. Ini asbabun nuzul daripada Al-Qur'an surat Al-Kautsar. Tentang beberapa riwayat yang sering kita dengar bahwa memang banyak sekali beberapa riwayat tentang asbabun nuzul ataupun secara historis latar belakang daripada turunnya surat Al-Kautsar ini. Dan di sini saya sedang membacakan ataupun akan membacakan buku kumpulan daripada asbabun nuzul daripada ayat suci Al-Quran. Buku ini diterbitkan oleh ini yang menerbitkan penerbit Diponegoro Bandung ya, CV Diponegoro, penerbit Diponegoro Bandung. Edisi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang ke-97 yaitu Al-Kautsar, tentang artinya Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, dan sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, maksudnya membenci Muhammad, Nabi Muhammad SAW, dialah sesungguhnya orang-orang yang terputus. Jadi al-abtar itu adalah artinya terputus. Sebagian ahli tafsir al-abtar di sini dimaknai al-abtar terputus min kulli khair, terputus dari segala kebaikan. Karena memang orang-orang yang membenci Rasulullah ini dia akan tertutup hatinya dan mereka akan terputus dari segala kebaikan-kebaikan. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika Ka'ab bin Al-Ashraf, yaitu tokoh Yahudi, datang ke Mekah. Kemudian kaum Quraisy berkata kepadanya, "Tuan adalah pemimpin orang Madinah. Bagaimana pendapat Tuan tentang si pura-pura sabar yang diasingkan oleh kaumnya?" Ini komentar ataupun ucapan orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan orang yang pura-pura sabar itu yang diasingkan oleh kaumnya, itu yang dimaksudnya adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menganggap dirinya lebih mulia daripada kami, padahal kami adalah penyambut orang-orang yang melaksanakan haji, pemberi minumnya, serta menjaga Ka'bah. Maka Ka'ab berkata, "Kalian lebih mulia daripada dia." Maka turunlah ayat ini, yaitu surat Al-Kautsar, yang membantah ucapan mereka. Jadi seperti ada kemiripan ya. Sekarang ini merasa bahwa kami ini yang paling memiliki NKRI, kami ini pribumi, kami ini yang dulu mengusir penjajah, kami yang lebih berhak atas bumi Nusantara ini. Jadi persis ya seperti kelompok-kelompok yang sekarang ini gencar sekali menyerang Pak Alawi. Jadi mereka ini kan pendatang dari Yaman, mereka ini keturunan-keturunan Yahudi dari Yaman. Ini kan yang selalu didengung-dengungkan, mereka keluar-keluarkan ya. Jadi mereka menuduh Pak Alawi ini keturunan Yahudi zaman, kemudian mereka merasa bahwa mereka ini yang paling NKRI, paling memiliki negeri ini ya, paling pribumi ya kan. Jadi ini persis sekali ada kemiripan seperti yang terjadi di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW di Madinah setelah hijrah ke Madinah. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan lain-lain dengan sanad yang sahih yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah SWT, kaum Quraisy berkata, "Terputuslah hubungan Muhammad dengan kita." Maka Allah menjawab dengan turunnya ayat ini. Maka turunlah ayat ini sebagai bantahan atas ucapan mereka. Kemudian ada sebagian riwayat lagi bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah di dalam kitab Al-Musannaf dan Ibnu Munzir yang bersumber dari Ikrimah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Quraisy menganggap kematian anak laki-laki itu berarti putus keturunannya. Ketika putra Rasulullah SAW meninggal dunia, yaitu Al-Asi bin Wa'il mengatakan bahwa keturunan Muhammad telah terputus, yang dimaksud Al-Qasim. Yang dimaksud adalah putra Rasulullah Al-Qasim.
Al-As bin Wa'il mengatakan bahwa keturunan Muhammad telah terputus, maka turunlah ayat ini. Al-Kautsar sebagai bantahan terhadap ucapan itu. Jadi di saat Al-Wa'il ini mengatakan bahwa Muhammad ini sekarang sudah terputus nasabnya karena dia sudah tidak punya keturunan anak laki-laki, karena anak laki-lakinya meninggal dunia, yaitu Al-Qasim. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Dalail yang bersumber dari Muhammad bin Ali, dan disebutkan bahwa yang meninggal itu ialah Al-Qasim. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini, yaitu Al-Kautsar, turun berkenaan dengan Al-As bin Wa'il yang berkata, aku membenci Muhammad. Ya, jadi memang kebencian yang memenuhi dada-dada mereka ini. Jadi seperti sekarang ini yang terjadi. Kebencian kelompok-kelompok ini terhadap Alawi, terhadap para habaib, karena hasutnya, karena kebenciannya yang begitu besar kepada para habaib, para Alawi yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka kehilangan akal sehat mereka. Mereka sangat lantang dan sangat merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling memiliki otoritas penuh di negeri ini. Sehingga mereka dengan sangat kasar, sangat arogan menghina dan mencaci maki para dzurriyyah Rasulullah SAW yang ada di Nusantara ini. Kalau mereka tidak percaya bahwa mereka yang ada di Indonesia ini adalah nyambung kepada Rasulullah SAW, itu hak mereka. Tapi mereka memprovokasi orang-orang yang awam untuk ikut membencinya, ikut bahkan agar mengusir para habaib dari Nusantara ini. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang bersumber dari Mujahid. Dalam riwayat lain dikemukakan ketika Ibrahim putra Rasulullah SAW wafat, orang-orang musyrik berkata satu sama lain, orang murtad itu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini disebut sebagai orang murtad, ya, disebut sebagai orang murtad. Telah terputus keturunannya tadi malam. Maksudnya setelah mendengar kabar bahwa putra Rasulullah SAW yaitu Ibnu Qasim, itu Al-Qasim, ya, maksudnya Al-Qasim meninggal dunia, maka orang-orang musyrik ini berkata bahwa Muhammad yang murtad itu sekarang sudah terputus keturunannya tadi malam, gitu. Maka kemudian langsung ayat ini turun yang membantah ucapan mereka. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang dhaif, ya, yang bersumber dari Abu Ayyub. Kemudian dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa ayat ini Al-Kautsar turun pada peristiwa Hudaybiyah ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW memerintahkan kurban dan sholat. Rasulullah segera berdiri seraya menyampaikan khutbah Idul Fitri, mungkin juga khutbah Idul Adha. Kemudian sholat 2 rakaat. Sesudah itu beliau menuju ke tempat kurban lalu memotong hewan kurban. Tapi ini sebagian riwayat, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Sa'id bin Jubair. Kemudian yang terakhir ini diriwayatkan lain di riwayat yang lain, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid berkata tidak ada seorang pun anak laki-laki Nabi Muhammad SAW yang hidup sehingga keturunannya terputus, ya. Jadi memang terputusnya keturunan Rasulullah SAW itu sudah didengungkan, sudah dideklarasikan, sudah banyak yang menyerang sejak dulu, ya, zaman Rasulullah masih hidup. Jadi apalagi sekarang, ya. Maka surat Al-Kautsar ini sebagai bantahan langsung dari Allah SWT untuk mereka para pembenci Rasulullah SAW. Maka intinya bahwa mereka, kelompok-kelompok yang sekarang di Indonesia ini sangat gencar sekali menyerang nasabah Alawi ini. Sebenarnya mereka tidak karena penelitian ilmiah, itu hanya sebagai alat saja. Tapi intinya yang menjadi motif mereka adalah karena kebencian, karena rasa tidak suka, ya, karena hasutnya. Ya, jadi semoga kita terselamatkan dari kelompok-kelompok itu, dan semoga kita termasuk golongan orang yang mencintai dzurriyyah Rasulullah SAW, sehingga kita nanti dipersilahkan oleh Rasulullah untuk mencicipi telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di video berikutnya saya akan bacakan 2 kitab lagi, yaitu Tafsir Jalalain dan juga Tafsir Munir, masih dalam perihal ini.